udah dengar kabar belum sih soal hari ini keputusan Kak Indra dan Dila sendiri? Kalau dengar kabarnya belum. Tadi sih udah komunikasi sama manajernya Bang Indra. Ya nanti dia lagi mau menuju ke sini gitu. Jadi tapi belum dikasih tahu apakah putusannya seperti apa tuh belum. Artinya Bang Cipta sendiri belum mendengar putusan dari pengadilan ataupun dari pengacara itu ya? Belum. Karena kan memang yang berhubungan langsung sama Bang Milano itu atau Dila ke Mas Roy ya, gitu, ke manajernya. Jadi aku pun juga masih menunggu kabarnya gitu. Mas ini kan tadi kan udah ada kabar juga dari Mas PA dan juga dari pihak Milano kan soal putusan yang Dila sendiri. Ada tuntutan buat nafkah anak sebesar 30 juta sendiri, itu keberatan atau sudah sepakat atau gimana sih? Ya kalau itu seharusnya sudah sesuai dengan kesepakatan ya. Tapi kan kembali lagi kan itu dikembalikan di kemampuannya Bang Indra. Kalau untuk saat ini sih saya rasa juga belum sanggup ya kalau untuk tuntutan yang itu ya gitu. Tapi kalau nanti ke depannya bagaimana ya alhamdulillah ada rezekinya ya monggo aja, itu kan kemampuannya beliau. Tapi sejauh ini gimana sih Bang Indra, Bang Cipta, komunikasi antara Dila dengan Kak Indra Bekti sendiri iya. dengan ininya ya, dengan ada kasus yang 30 juta itu kenapa itu gimana sih? Ya kalau komunikasi masalah hal itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau berkomunikasi ya saya rasa saya lihat sih komunikasinya lancar-lancar aja gitu ya. Bahkan terakhir itu kan sempat buka bareng sama anak-anak, bahkan kemarin pas lagi operasi matanya yang kedua Dila pun datang jenguk gitu. Jadi kalau komunikasi yang di luar itu fine aja, tapi kalau masalah terkait kesepakatan mereka berdua ya itu aku nggak tahu. Berarti dari Mas Indra sendiri nggak ada cerita gitu ke Mas Cipta soal? Nggak ada gitu. Jadi kalau memang untuk masalah itu di awal memang kita rebukan sama keluarga. Jadi kita saya manajemen gitu ya, kemudian sama tim kuasa hukumnya juga kita udah mengarrange bahwa sekian gitu ya. Nah, tapi nanti dibalikan lagi disesuaikan dengan kesanggupannya Bang Indra gitu. Yang penting yang pokok-pokoknya dulu. Tapi berarti udah ada obrolan, udah kesepakatan. Ada kesepakatan berarti Mas Cipta sendiri pun udah tahu gitu, ada range harga yang harus ya kalau sebelumnya kan yang penting kalau untuk range harganya itu bukan harga ya, range nafkahnya itu yang penting kemarin itu kita fokusnya sama biaya pendidikan, biaya asuransi, sama biaya kebutuhan sebulan lah gitu. Tapi balik lagi itu juga pun belum bisa dipenuhi untuk sampai dengan setahun ini mungkin gitu ya, karena kan kembali lagi Bang itu juga kerjanya belum bisa kembali seperti semula gitu. Pihak dari Dilanya sendiri seperti apa sih Bang Cipta, menuntutkah atau harus segini harus segitu gitu sih Bang? Kalau itu sih enggak ya, yang saya tangkap gitu ya, belum ada yang kayak gitu. Pokoknya nggak mau tahu harus gitu nggak ada. Yang penting itu lagi kembali tadi, yang penting pokoknya aja dituntaskan atau ditunaikan. Tapi soal 30 juta itu sendiri tadi sempat bilang keberatan juga nggak sih? Kalau itu kan yang punya hak menjawab keberatan atau tidaknya kan Bang Indra ya. Karena kan balik lagi sesuai kesanggupannya dia. Tapi ngelihat kondisi Bang Indra juga sekarang masih sakit, bed rest, dengan segala pekerjaannya sendiri, seperti apa nih, menerima nggak Mas Cipta atau seperti apa? Ya kalau saya pribadi kan nggak tahu ya, kembali lagi ya, saya nggak tahu keuangannya Bang Indra gitu sama manajemen gitu. Kalau misalnya dari manajemen menyanggupi itu ya monggo aja gitu. Yang penting jangan sampai bikin ya Bang Indranya nanti juga sulit gitu. Yang penting sama-sama terpenuhi lah. Ini boleh sedikit sih update kondisinya Bang Indra sekarang boleh? Ya saat ini Bang Indra Bang Indra memang masih bed rest usai pasca dari operasi yang kedua. Itu dari dokter itu disarankan 2 minggu. Jadi mungkin sampai lebaran ini Bang Indra stop, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak menerima pekerjaan apapun. Kemungkinan nanti lebaran itu ya paling cuma di rumah saudara aja, tapi nggak yang jadi jalan-jalan kemana-mana, nggak, cuma stay di satu rumah eyang gitu. Nanti setelah itu kembali lagi ke rumah istirahat. Dengan adanya putusan ini apakah mempengaruhi juga nggak sih Bang
Cipta dari kondisi kesehatannya? Nah itu aku belum komunikasi nih, maksudnya apakah dia sudah tahu ada putusannya apa bagaimana. Aku belum komunikasi sama Bang Indra gitu ya, tapi aku komunikasinya sama manajernya gitu. Yaitu dia lagi mau menuju ke sana. Oh baru mau. Berarti belum tahu jawabannya. Belum. Soal anak-anak juga nih katanya dia oleh Ya itu memang udah dari awal gitu ya, karena pun apa ya, kalau dari secara hukum kan anak di bawah umur 13 tahun hak asuhnya di ibu ya gitu. Jadi memang kita tidak memperebutkan hak asuh, karena juga dari Dila pun dia open gitu, tidak sudah berjanji ya, sudah berjanji untuk tidak akan menyulitkan apapun kalau misalnya Bang Indra mau ketemu anak-anak, mau main sama anak-anak. Tapi soal kondisi matanya sendiri, kemarin katanya habis operasi juga atau seperti apa nih, Mas? Iya, kemarin itu habis operasi matanya yang kedua, gitu kan. Yang pertama kan sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Dan tadi kalau untuk masalah mata, aku tanya gimana matanya, dia bilang sih udah lebih enak, gitu, udah lebih jelas melihat. Buat kalau soal job pekerjaan sendiri seperti apa, harus jadi stop semuanya? Iya, kalau untuk pekerjaan memang 2 minggu dari yang pasca operasi itu ada yang di cancel dan ada yang di hold. Mas Cipta, mungkin dari Bang Indra sendiri ada cerita nggak sih ke Mas Cipta soal ini kan sudah resmi bercerai dengan Kadila ya di tahun ini, terus mungkin jadi lebaran pertama dia untuk menjadi seorang duda gitu, mungkin ada cerita nggak sih gitu? Enggak sih, paling medekin aja sih lebaran jomblo. Enggak sih, enggak cerita yang kalau dia sedih atau gimana sih, enggak gitu. Jadi dia kelihatan sangat tabah, kelihatan sangat sabar, dan mungkin karena memang itu keputusan bersama gitu ya, bukan keputusan sepihak. Jadi itu yang membuat dia juga terlihat lebih tegar gitu. Jadi memang ya udah, ini memang keputusan gue juga gitu, bukan hanya keputusannya Dila aja gitu. Jadi memang pasti yang namanya seorang ayah gitu ya, ini lebaran pertamanya nggak sama anak-anaknya gitu. Pasti ada rasa yang beda lah gitu. Tapi insya Allah di lebaran ketiga itu kita sudah berkomunikasi, insya Allah di lebaran ketiga itu bisa ketemu sama anak-anak. Berarti nanti lebaran pertama Dila sama anak-anaknya? Betul. Seperti apa nih? Iya, lebaran pertama kemungkinan ya Dila kan ada keluarganya juga. Dila sama keluarganya dulu, even sama anak-anak juga gitu ya. Kemudian di lebaran kedua mungkin masih ada ke saudara-saudara gitu ya, karena Indra pun juga sama, masih ke saudara-saudara dulu gitu ya. Jadi di lebaran ketiga inilah insya Allah kita fasilitasin untuk bisa bersilaturahmi dengan Dila dan anak-anak. Tapi berarti Mas Indra nggak ada suka curhat, cerita, berbagi masalahnya gitu ya? Dia kalau tidak kita tanya memang nggak pernah tahu Cip gue mau curhat dong gitu, nggak pernah gitu. Dan kalau kita tuh keluarga komit gitu ya untuk fokusnya tuh sama kesembuhannya Bang Indra. Jadi kita memang nggak mau bikin mentalnya dia down dengan kita menanyakan masalah yang lagi aja di masalah. Jadi kita lebih fokus sama gimana perkembangan matanya, kemudian masih ada keluhan pusing atau enggak, udah minum obatnya atau belum, tetes mata atau belum, lebih ke sana sih fokusnya kita. Artinya cukup berpengaruh juga ya dengan permasalahan yang ada sekarang. Ya, so far sih aku belum lihat ya, karena ya itu tadi, kita keluarga tuh belum pernah ada yang nanya gitu. Tapi nanti kalau misalnya beberapa waktu kemarin itu kalau sempat ditanya sama wartawan, teman-teman gitu ya, pas ditanyain masalah ini, ya dia keinget gitu ya, pasti dia agak sedikit murung. Tuh, ya pastinya ada yang disimpan. Gitu. Makanya kita kalau di luar dia ditanya ya udahlah gitu ya. Tapi kalau di dalam sini kita melindungi dia dengan menjaga mentalnya dia untuk jangan sampai kepikiran. Ya kita lebih ke mengalihkan perhatiannya ke sana. Anak-anak sendiri gimana sih mencipta responnya? Mungkin secara personal ya mencipta melihatnya anak-anak. Ya, kalau yang aku lihat sih mereka masih suka video callan sama ayahnya. Kemudian ayahnya juga sebaliknya suka suka nelpon duluan gitu ya, nanyain gimana puasanya dan segala macem gitu ya. Pasti yang namanya anak-anak ini kan masih umurannya juga masih umuran belum dewasa ya gitu. Pasti masih kangen ayahnya lah pasti, tapi ayahnya bisa menjelaskan. Atau juga ayahnya selalu berkomunikasi dengan mereka. Rutin nggak sih video callannya? Rutin banget setiap hari kalau itu gitu. Jadi alhamdulillah juga tidak ada nggak dihalang-halangin lah, nggak dibatas-batasin.